Hai guys, pada dasarnya, manusia memiliki siklus kehidupan yang relatif sama, dan memiliki pola hidup tersendiri. Namun di dunia ini, terdapat beberapa orang yang memiliki kehidupan yang sangat aneh dan tidak lazim, serta sangat jauh berbeda dengan kehidupan manusia normal lainnya. Dan berikut Dapur Pustaka telah merangkum 10 orang yang memiliki kehidupan paling aneh di dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, agar channel ini bisa terus berkembang dan menghibur. Tom Peters menjalani kehidupan menjadi seekor anjing. Memiliki hewan peliharaan adalah salah satu cara seseorang untuk menemani diri di kala lelah dengan aktivitasnya. Namun, orang ini memiliki pandangan yang berbeda. Seorang pria asal Inggris bernama Tom Peters ini adalah seorang pria berusia 34 tahun yang mengidentifikasi dan menjalani kehidupannya sebagai seekor anjing. Tom mengatakan bahwa berpakaian dan berperilaku seperti seekor anjing merupakan hal yang sangat menyenangkan di dalam hidupnya. Hal yang lebih mengejutkannya lagi adalah, Tom benar-benar menjalani kehidupan seperti seekor anjing, seperti tidur di kandang, berjalan dengan keempat kakinya, dan makan dari sebuah mangkuk anjing dengan menggunakan mulutnya. Tom menjelaskan, alasan ia melakukan kehidupan aneh tersebut adalah, ia semata-mata melakukan hal tersebut untuk melepaskan dirinya dari hiruk-pikuk duniawi, dan menghindari gaya hidup yang hedonis. Elizabeth Sweetheart, wanita si paling hijau. Seorang seniman asal Amerika bernama Elizabeth Sweetheart ini adalah seorang wanita tua yang sangat menyukai warna hijau. Saking menyukai warna tersebut, hampir seisi rumahnya dipenuhi oleh benda-benda yang berwarna hijau, seperti mengoleksi buku-buku hijau, menggunakan alat masak yang serba hijau, menggunakan kosmetik hijau, hingga selalu menggunakan pakaian berwarna hijau cerah. Tak hanya dalam berpakaian, Elizabeth juga mewarnai rambutnya dan selalu berdandan dan menggunakan aksesoris seperti kacamata, gelang, hingga mengecat kukunya berwarna hijau cerah. Diketahui, Elizabeth telah menjalani kehidupan uniknya selama lebih dari 25 tahun terakhir. Bagi sebagian orang, hal tersebut dianggap sangat berlebihan. Namun bagi Elizabeth, hal tersebut merupakan gaya hidup yang mencerminkan keseimbangan alam dan salah satu bentuk ramah lingkungan. Karena alasan sederhana itulah, Elizabeth dijuluki The Greenest Woman atau wanita paling hijau di dunia. Sarah dan Gabriel Hrisman menjalani gaya hidup era Victoria di era modern. Sarah dan Gabriel Hrisman adalah pasangan asal Amerika yang terkenal karena memiliki gaya hidup klasik ala era Victoria, yaitu era sekitar pertengahan abad ke-19. Keputusan mereka menjalani gaya hidup tersebut ternyata mencakup banyak aspek kehidupan, seperti cara berpakaian hingga cara menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah cara berpakaian mereka. Mereka mengenakan pakaian bergaya Victoria, seperti mengenakan gaun dan korset yang berlapis-lapis untuk Sarah, dan mengenakan jas serta topi tinggi untuk Gabriel. Dan perlu diingat, pakaian yang mereka kenakan bukan hanya untuk acara formal saja, tetapi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pasangan ini juga mengadopsi gaya hidup klasik, seperti membaca buku klasik, menulis surat, menggunakan lampu pijar, dan bersepeda menggunakan sepeda klasik. Mereka percaya bahwa gaya hidup yang dijalaninya memberikan kedamaian dalam kehidupan mereka, yang sangat sulit didapatkan di era modern. Chloe Jennings White selalu menggunakan kursi roda walaupun bisa berjalan dengan normal. Chloe Jennings White adalah seorang wanita asal Amerika, yang terkenal karena menjalani gaya hidup yang sangat kontroversial, yang sering dianggap aneh oleh sebagian orang. Diketahui, Chloe selalu menggunakan kursi roda, seolah-olah ia tidak bisa berjalan dan mengalami kelumpuhan. Dalam kondisi medis, hal tersebut dikenal sebagai disabilitas voluntari. Orang yang mengidap disabilitas voluntari secara sukarela menginginkan tubuhnya mengalami keterbatasan fisik, khususnya dalam hal mobilitas. Salah satu cara Chloe mewujudkan keinginannya adalah dengan menggunakan kursi roda secara terus-menerus, meskipun ia sebenarnya dapat berjalan dengan normal dan tidak ada kondisi medis yang menyebabkan ia harus menggunakannya. Keputusan Chloe menjalani gaya hidup yang dianggap aneh ini menarik banyak perhatian publik. Banyak orang yang merasa bingung dan mengkritik pilihan hidupnya, karena ia memilih untuk hidup seperti orang disabilitas, meskipun ia memiliki tubuh yang normal dan bisa berjalan. Keluarga Whittaker, hidup dengan perkawinan sedarah. Keluarga Whittaker adalah sebuah keluarga asal Amerika,
yang terkenal karena gaya hidupnya yang sangat kontroversial dan sangat tidak lazim, terutama karena gaya hidup yang terkait dengan perkawinan sedarah yang keluarga tersebut lakukan. Dalam beberapa tahun terakhir, kisah keluarga Whittaker sering menjadi perbincangan, akibat gaya hidup yang mencakup perkawinan sedarah, antara saudara kandung atau anggota keluarga lainnya, yang menjadi perilaku yang sangat tabu dan dilarang oleh hukum di banyak negara, karena potensi dampaknya terhadap kesehatan dan moralitas. Meskipun kisah keluarga ini sering dibicarakan, tapi penting untuk dicatat, bahwa sangat sulit ditemukan informasi pasti terkait kapan awal mula praktik tersebut dimulai, dan filosofis apa yang mendasari gaya hidup yang tidak lazim tersebut. Dikarenakan, hampir semua anggota keluarga tersebut mengalami gangguan mental, sehingga sulit untuk berkomunikasi secara intens. Perlu diingat, perkawinan sedarah akan menimbulkan keturunan yang memiliki kondisi tidak normal, baik secara fisik maupun mental. Stanley Thornton, pria dewasa yang hidup menjadi seorang bayi. Stanley Thornton adalah seorang pria dewasa asal Amerika, yang terkenal karena memilih untuk menjalani gaya hidup yang sangat tidak biasa, yaitu hidup sebagai seorang bayi, meskipun usianya sudah berusia lebih dari 30 tahun. Diketahui, Stanley mengidap kondisi yang disebut adult baby syndrome, sebuah situasi di mana seseorang yang sudah dewasa, merasa nyaman dan mengidentifikasi dirinya sebagai seorang bayi, baik secara psikologis maupun perilaku. Salah satu perilakunya yang paling mencolok adalah, Stanley selalu mengenakan pakaian dan juga berperilaku seperti bayi pada umumnya, yang berarti ia sering bergantung pada orang lain, untuk merawatnya dan melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh bayi, seperti menggunakan botol susu, tidur di ranjang bayi, dan berbicara dalam bahasa bayi. Menurut Stanley, ia merasa nyaman dengan gaya hidupnya sebagai seorang bayi dewasa, yang memberikannya rasa aman, ketenangan, dan kebahagiaan. Mauro Morandi, hidup sendirian di pulau terpencil selama lebih dari 32 tahun. Mauro Morandi adalah seorang pria asal Italia, yang terkenal karena memilih untuk tinggal sendirian di sebuah pulau terpencil, yaitu di Pulau Budelli, yang merupakan bagian dari Kepulauan Maddalena di Italia. Tidak tanggung-tanggung, Morandi tinggal di pulau tersebut selama lebih dari 32 tahun lamanya. Keputusannya tersebut menjadi perbincangan banyak orang di dunia, karena gaya hidupnya yang unik dan berbeda dari kehidupan kebanyakan orang lainnya. Morandi memulai gaya hidup uniknya pada tahun 1989, setelah ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya di Italia. Morandi hidup secara sederhana dan mandiri, dengan mengurus kehidupan sehari-harinya dengan bertani, mencari ikan, serta mengelola kebutuhan air dan energi secara efisien. Ia tinggal di rumah yang sangat sederhana dan menghabiskan banyak waktu untuk menikmati alam sekitar, yang sangat jauh dari keramaian kota. Morandi mengatakan, mengasingkan diri di pulau terpencil adalah sebuah gaya hidup yang penuh kedamaian dan ketenangan. Keluarga Sparrow, keluarga yang hidup tanpa gender. Keluarga Sparrow adalah sebuah keluarga yang hidup dengan konsep tanpa gender, yang artinya mereka tidak mendefinisikan diri mereka berdasarkan kategori gender seperti laki-laki ataupun perempuan. Keluarga ini berusaha untuk menghindari norma-norma sosial, yang sering mengatur bagaimana seseorang berperilaku berdasarkan jenis kelamin mereka. Mereka menolak ide bahwa gender harus menjadi bagian penting dari identitas atau peran seseorang dalam menjalani hidup. Uniknya, anggota keluarga ini terdiri dari 3 orang tua, yaitu Ari, seorang wanita, dan Gwendolyn serta Brinnifer, yang merupakan 2 pria transgender. Dan mereka memiliki 2 orang anak, yang bernama Hazel dan Sparrow. Yang lebih anehnya lagi adalah, keluarga Sparrow memilih untuk tidak menggunakan label gender dalam kehidupannya, seperti ayah, ibu, laki-laki, atau perempuan. Mereka memilih untuk hidup dengan lebih fleksibel dalam hal identitas gender, dengan tujuan untuk memberi kebebasan kepada setiap individu dalam keluarga untuk mengidentifikasi diri mereka dengan cara yang mereka inginkan. Mehran Karimi Nasri, hidup di bandara selama 18 tahun lamanya. Linnea Latanzio, wanita yang hidup bersama 1000 kucing. Linnea Latanzio adalah seorang wanita asal Amerika, yang terkenal karena hidup bersama lebih dari 1000 kucing di rumahnya. Linnea memulai perjalanan ini lebih dari 20 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1992. Pada awalnya, ia hanya memelihara beberapa kucing saja, tetapi lambat laun jumlahnya semakin banyak, karena ia tidak bisa menahan diri untuk menyelamatkan kucing-kucing yang terlantar dan terbuang.
Linnea bukan hanya sekedar menampung kucing-kucing tersebut, tetapi juga menjadi tempat perlindungan yang menyediakan perawatan medis, makanan, serta kasih sayang untuk kucing-kucing tersebut. Saking banyaknya kucing yang tinggal di sana, Linnea harus menghabiskan 1,6 juta dolar atau sekitar 22,5 miliar rupiah setiap tahunnya untuk merawat lebih dari 1.000 kucing di rumahnya. Dan itulah 10 orang yang memiliki kehidupan paling aneh di dunia. Dari video tersebut, pesan yang dapat kita ambil adalah, kita harus senantiasa bersyukur dengan kehidupan kita yang relatif normal, yang diikat oleh beragam peraturan dan norma-norma kemanusiaan. Karena bagaimanapun, memiliki dan menjalani kehidupan seperti yang sudah ditentukan, merupakan salah satu bentuk syukur atas karunia yang telah Tuhan berikan. Saya Encep dari Dapur Pustaka mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.